Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar JavaScript. Oke, langsung saja teman-teman silahkan buka text editor yang teman-teman gunakan. Lalu teman-teman buka folder folder JavaScript-nya ya. Saya sudah buka. Ini kita buka yang index, terus kita buka di browser. Kita klik kanan, open in other browser, kita pilih yang Google Chrome. Sip ya. Pada video sebelumnya kita telah berhasil membuat fitur tambah meskipun hanya berbentuk DOM-nya saja ya. Nih, ini sudah berhasil. Terus kalau misalkan formnya kosong, itu sudah ditangani. Nah, ini akan muncul art seperti ini. Jadi ini sudah sedikit diperbaiki ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan menjalankan fungsi ini nih teman-teman. Ketika kita klik delete, maka kita akan menghapus elemen yang kita delete saja ya. Gitu. Langsung saja kita ke codingan. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan, coba teman-teman buka yang indeks HTML-nya. Terus di sini kan ini ada yang tag span ini. Kita kasih kelas lagi ya. Misalkan namanya delete list. Sebenarnya bebas aja ya. Teman-teman mau ngasih kelas apa saja itu terserah teman-teman, tapi saya akan kasih kelas delete list. Supaya sekalian ini yang selesai juga kita kasih kelas juga. Kita kasih selesai list gitu. Coba cek ada nama delete list kayak yang lain. Kita kontrol D. Nggak ada ya teman-teman. Sip, kita save ya. Lalu kita buka yang JavaScript-nya ya, yang script.js kita buka. Terus sidebar-nya kita ilangin lagi. Nah, ini supaya gak bingung teman-teman, kecilin aja. Klik yang ini tuh, jadi gak bingung ya. Nah, sekarang kita akan melakukan gini nih teman-teman. Lihat, ini kan kita sudah punya list kegiatan ya, variabel list kegiatan yang berisi elemen yang mempunyai ID list kegiatan. Coba kita konsol dulu ya yang list kegiatan ini. Konsol titik log list kegiatan. Lalu kita titik koma, kita refresh, lalu kita inspect konsol. Nah, ini ada ya. Yang list kegiatan itu berisi yang LI ini ya. Sip. Nah, sekarang kita sudah punya. Ya, akan kita lakukan seperti ini sama ya. Kita akan tambahkan event. Caranya list kegiatan kita ngambil dari variabel ini ya. List kegiatan atau kita copy aja. Kita paste di sini. Aduh, sorry. Kenapa? Yang ini nih, teman-teman. Kita paste di sini. Lalu kita kasih event add event listener. Nah, untuk yang ini kan ini submit. Ketika si elemennya disubmit, kalau sekarang ketika elemennya diklik, lalu jalankan function berikut. Nama functionnya kita kasih nama ubah list aja ya. Ubah list. Lalu kita buat functionnya di bawah yang ini. Yang ini kita hapus. Function ubah list, lalu kita kasih parameternya sama, terus kita titik preference default. Sip. Oke, sekarang kita akan menggunakan kondisi lagi di sini ya teman-teman. Jadi kan ini tuh sebenarnya kalau si elemen ini diklik, ini akan ketika ini diklik ini akan mengambil ya sama atau akan melakukan action sama. Nah, saya pinginnya
ketika yang dikliknya itu hanya si button delete-nya saja. Kalau misalkan ngekliknya di sini, itu gak boleh terjadi action apa-apa, ataupun yang selesai beda lagi aksinya seperti apa. Nah, saya tuh pinginnya yang delete-nya saja ya. Caranya gimana? Kita kasih kondisi di sini. If jika titik target terus class list lalu contains yang memiliki kelas delete list maka jalankan function berikut. Jadi ini tuh perintahnya, kalau selain yang memiliki kelas delete list itu tidak akan dijalankan ya teman-teman. Apabila si yang diklik itu kelasnya delete list, maka lakukan fungsi yang di bawah if ini ya, yang ada di dalam if ini. Caranya gimana? Kita akan buat variabel di sini cons misalkan namanya elemen aja, elemen sama dengan titik target titik parent elemen. Gini teman-teman, coba kita konsol dulu ya, yang elemen itu isinya apa. Konsol titik log lalu elemen. Ini kurang T ya, supaya lebih kelihatan profesional pakai T. Nah, gini. Coba kita refresh, terus kita inspect, lalu ke konsol, lalu kita klik yang ini. Kalau kita ngeklik di sini, ini tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita ngeklik yang delete ini, lihat. Nah, ini ada nih. Nah, kita sudah berhasil mengambil si parent elemen yang ada di dalam button delete ini. Kalau kita lihat di sini ya, di index HTML, si tag span ini ada di dalam tag A. Nah, tag A ini berarti parent elemennya. Nah, ketika diklik ini kan kita harus menghapus semua elemen yang ada di sini ya. Nah, caranya kita ambil lagi teman-teman. Ini kan kita sudah dapat si tag A-nya, tinggal kita ngambil lagi si tag LI-nya ya. Kan tag tag A ini ada di dalam tag LI ini ya. Nah, caranya gimana? Kita ke JavaScript lagi. Kita hapus saja console lognya. Kita buat variabel lagi, cons. Lalu misalkan nama variabelnya apa? Elemen list ya. Elemen list misalkan sama dengan kita ambil si elemen yang ada di dalam variabel elemen ini. Lalu salah copy teman-teman. Gini nih. Kita paste di sini. Lalu kita ambil parent elemen yang ada di tag A ya. Parent elements. Coba kita konsol lagi ya. Console titik log elemen list. Kita coba lagi. Atau kita tambahkan dulu aja satu ya. Tambahkan. Lihat. Ketika kita klik ini, oke teman-teman, ada yang belum kita lakukan nih. Ini kan kalau kita klik yang ini ada ya muncul tuh yang LI-nya. Tetapi kalau kita klik yang ini gak terjadi apa-apa. Kita coba lagi. Nah, lihat, kalau kita ngeklik yang ini kan ini ada ya, LI-nya muncul tuh. Kita sudah dapat nih si LI-nya. Tetapi kalau kita refresh, terus kita buat yang baru, kita tambahkan, ini gak terjadi apa-apa nih. Nah, coba apa masalahnya? Karena ini kan dibuatnya pakai JavaScript ya.
kita belum menambahkan kelas delete listnya teman-teman. Jadi gak akan terjadi karena kan yang ketika diklik terus akan mencari yang kelasnya delete list saja gitu. Kalau tidak ada delete list ini tidak akan terjadi apa-apa. Coba kita ke elemen terus kita klik yang ini. Nah kalau yang ini kan ada ya li, lihat nih, yang text span-nya itu punya kelas delete list. Sedangkan yang ini kita klik yang ini, kita lihat text span-nya tidak ada kelas delete list. Jadi tidak akan jalan teman-teman. Caranya gimana? Kita ke JavaScript lagi, lalu ke function create list yang span delete, kita kasih tambahkan ya kelas delete list, terus yang selesainya juga mana, span selesai, kita kasih kelas juga selesai list. Nah, kita coba lagi teman-teman ya, kita refresh dulu. Kalau yang ini kan ini udah pasti ya jalan karena ini udah tertanam di sananya. Sekarang kita coba yang dibuat dengan form. Kita klik delete. Nah, sekarang sudah muncul nih teman-teman. Sekarang kita sudah bisa mengambil si elemen yang ketika kita klik. Nah, caranya yang selanjutnya ya, yang ini kita kecilin lagi supaya gak bingung. Kita tinggal menghapus elemen yang diklik ini teman-teman. Caranya sebenarnya simpel aja ya. Kita ambil si elemen ini si elemen ini li yang diklik ya, terus kita remove gini. Oke, kita refresh. Nah, kita klik yang delete, sudah tidak ada tuh teman-teman si elemen yang dikliknya. Atau kita refresh lagi, ini akan muncul lagi ya karena kan ini ada di HTML nya. Kita coba, terus kita coba lagi. Nah, coba kita klik yang ini atau buat lagi, itu jangan asal-asal lagi, mengaji deh. Nah, yang mengaji kita akan hapus ya. Kita hapus, klik, lihat tuh yang mengaji juga gak ada. Sekarang kita hapus yang ini, klik, ya yang ini juga gak ada ya. Nah, tetapi kan gak baik ya ketika diklik yang delete langsung hilang. Kita harus munculin notifikasi dulu apakah benar si list ini mau dihapus gitu ya teman-teman. Caranya kita buat kondisi teman-teman di sini. Kemarin kan kita sudah belajar pengkondisian ya di JavaScript. Kita buat kondisi lagi di sini. If confirm terus tulisannya apakah Anda yakin mau menghapus list ini gitu. Lalu kita pindahkan ininya ke dalam if itu. Sip teman-teman, kita coba. Kita refresh, ini lagi ya si infex-nya. Kita buat lagi belajar ngoding, terus mengaji. Nah, coba sekarang saya akan hapus yang belajar ngoding ini. Klik, maka akan muncul si alt ini ya. Kalau kita klik cancel, maka ini tidak akan dihapus. Tetapi kalau kita klik OK, maka si belajar ngodingnya akan kehapus. Kita klik OK, tuh yang belajar ngodingnya kehapus. Sip ya teman-teman, yang fitur delete ini sekarang sudah selesai dibuat. Nah, oke, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu. Semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar saja. Nah, pada video selanjutnya kita akan menjalankan fitur selesai ini ya. Ketika diklik selesai, maka si button delete-nya ini akan hilang. Terus background-nya berubah jadi warna apa ya, kemudian saya lupa lagi. Pokoknya kita akan menjalankan fitur delete ini ya teman-teman. Untuk sekarang sekian saja. Seperti biasa, saya Kiki Agustin pamit. Tetap belajar dan jangan lupa bahagia.